بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عن كل حرف متين ويكتب أبدا الآمنين ودهر الزاهرين نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار الآمنة قال وقد يكون في بلدك ما يزيد جاهه على جاهك وقد شغلت بهذا الغرور وغفلت عن النظر في جمال ملكوت السماوات والأرض ثم غفلت عن التنعم بالنظر إلى جلال مالك الملكوت والملك وما مثلك ومثل عقلك إلا كمثل النملة تخرج من حجرها الذي حفرته في قصر المشيد. Kemudian Al-Imam Ghazali kembali beliau menerangkan ujar sidin wa qad yakunu fi baladika, dan terkadang pada negeri engkau itu min aghniya'il yahudi wan nasara, terdapat orang-orang kafir, terdapat orang-orang Yahudi yang kaya-kaya dan orang-orang Nasrani yang sugih-sugih. Man yazidu jaruhu ala jahika, yang mereka itu melebihi pangkat mereka atas pangkat engkau. Wa qad syaghalta bihadzal ghurur, dan sungguh engkau sibuk dengan ini tipu daya. Wa ghafalta 'anil nadhari fi jamali malakutis samawati wal ardh, dan engkau lalai dan engkau lupa daripada memandang, memikirkan pada keelokan kerajaan 7 lapis langit dan bumi. Thumma ghafalta 'anit tana'umi bin nadhar ila jalali malikil malakuti wal mulki, kemudian engkau lalai dan lupa daripada bernikmat-nikmat dengan memandang kepada kebesaran Allah yang menguasai alam malakut dan alam mulki. Wa ma misluka wa mislu aqlika, dan tidaklah perumpamaan engkau itu dan tiadalah perumpamaan engkau dan perumpamaan akal engkau itu illa kamislin namlah, melainkan seumpama binatang nang bangaran samud. Jadi ujar Imam Ghazali, terkadang di negeri kita ini dimasuki oleh orang-orang kafir, dan bukan cuma terkadang, bahkan di zaman kita sekarang ini banyak orang-orang kafir yang berada di negeri kita. Mereka orangnya sugih-sugih, mereka pangkatnya tinggi-tinggi, dan itu sudah terjadi di zaman sekarang ini. Di Banjar-Banjar, di mana-mana kita lihati rumah-rumah yang bertingkat, restoran-restoran atau perusahaan-perusahaan, takunija siapa ampunnya orang kafir, siapa ampunnya bubuhan Cina, bubuhan komunis. Nah itu ujar Imam Ghazali, banyak sudah
Di negeri-negeri kita ini kebanyakannya yang masuk itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka itu sugih-sugih dan pangkatnya lebih tinggi daripada pangkat bubuhan kita. Nah, oleh sebab itu ujar Sidin, maka banyaklah di antara kita ini tertipu daya dengan adanya orang-orang kafir tersebut. Lihat orang nang bagawi perusahaan. Siapa nang bagawi di situ? Orang Islam. Di restoran-restoran di Banjar di mana-mana bagawi di bubuhan Cina. Bubuhan siapa itu nang bagawi? Bubuhan kita orang Islam. Lalu mereka mengulah peraturan seakan-akan peraturan itu kada kawa sembahyang. Nah, ini ngarannya tertipu daya. Mereka berada di negeri kita, tapi kenapa kita nang tertipu daya? Nah, ini Imam Ghazali. Banyak di sini sudah, bukan cuma terkadang lagi kalau di zaman sekarang ini. Kadang-kadang sungguh tulak sungsung, kadang-kadang orang pegawai perusahaan itu, kadang-kadang bisa kada sawat sembahyang. Pegawai malam semalaman, pulang siang, pulang 12 non-stop. Orang pegawai perusahaan apa ngarannya di restoran makanan aja di Banjar itu kadang-kadang kada sawat lagi sembahyang. Itu ngarannya tertipu daya. Tapi ada juga nanginya berniat lah. Ujarnya, aku pegawai ini 5 tahun misalnya. Keinginannya berapa nang tertipu daya itu minta ampun lawan Tuhan, sembahyang nang tinggal di tombok. Misal nih berniat, abang sudah terlanjur misalnya pegawai di restoran, nang di situ istirahatnya bilang anak kada kawa, tapi gajinya larang bang. Kenapa jadi larang? Waktunya diatur Tuhannya. Waqad syagalta bihadzal ghurur, dan sungguh engkau sibuk dengan tertipu daya. Wa ghafalta 'anil nazar, dan engkau lupa daripada memikirkan, memandang di dalam keelokan alam malakut langit dan bumi. Apabila kita sudah tertipu daya, ujar Imam Ghazali, jangan diharap kita kawa memikirkan sifat jamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dia lihat, sekedar apa yang dilihatnya. Dia kada melihat tentang sifat jamalnya Allah. Kenapa? Karena tertipu daya tadi. Summa ghafalta 'anit tanahumi bin nazar ila jalali malikil malakut wal mulki, dan engkau lalai dan lupa daripada bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengan memandang kepada sifat jalalnya Allah yang menguasai alam malakut, alam ghaib, wal mulki, dan alam syahadah, yaitu alam dunia. Nah, sehingga kita kada ingat lagi memikirkan tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah, tentang keelokan sifat Rahman, kasih sayangnya Allah. Kan sifat Allah itu banyak, cuma terbagi kepada 2 secara jumlah, yaitu sifat Jamal dan Jalal. Jamal artinya elok, lemah lembut. Jalal artinya keras. Jadi sifat-sifat yang berarah kepada keras itu adalah sifat jalalnya Allah. Jadi Tuhan itu 2, mun kada jalal jamal, mun kada jamal jalal, 2 saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu sifat jamal, kasih sayang, pemurah, pengampun, sifat jalalnya Allah. Apabila kita melihat orang yang pengampun, belum minta maaf diampuni sudah, nah itu sifat tajalli jamalnya Allah. Ada melihat orang yang kasih sayang, bila ada melihat kasihan orang misalnya diberinya nafkah, nah ini
Orang nang memandang orang tadi, inya hatinya keingatan, ini sifat jamalnya Allah. Jadi sifat jamalnya Allah itu nampak di permukaan bumi, terlihat pada makhluknya. Terlihat pada makhluknya. Kita melihat orang pemurah benar misalnya, sidin katuju menyumbang benar misalnya, nah itu sifat jamalnya Allah. Karena Allah itu orang yang maha pemurah. Lalu sifat nang kepemurahan Allah itu dilihatkan pada makhluknya. Lalu jangan heran ada orang nang sugih membangun misalnya pesantren, ada orang sugih nang membangun majelis taklim, nang menduiti sidin, macam-macam. Nah itu Allah, sifat jalal Allah nang nampak pada diri orang itu. Ada yang bersifat keras, nah itu sifat jalalnya Allah yang keluar. Kita lihat-lihat di TV ada orang penceramah, sidin berceramah abang mahasidin, nah, kayak siapa misalnya kayak Habib Rizik, atau yang seikutnya tuh Habib Bahar. Wah itu luar biasa itu ceramahnya. Nah itu sifat jalalnya Allah yang timbul. Dan sifat jalalnya Allah ini orangnya aja nang wani, resikonya besar. Nang bujur-bujur haram, ini salah. Nang bujur-bujur nang sesuai dengan arahan agama. Wah ini untuk orang impandel kuat hidup di Jakarta tuh kata kau botik. Ada kalau salah sedikit tangkap orang. Nah, jadi orangnya aja nang wani nang sifat jalalnya Allah nang nampak ini. Kada ingat dan lupa memandang sifat jalalnya Allah. Al-Muntaqim, orang yang menyiksa. Nah, itu Allah orang yang menyiksa. Itu jalalnya Allah. Orang yang memandang Al-Muntaqim, itu hatinya luar biasa takut kepada Allah. Kenapa? Allah itu bisa menyiksa jadinya. Allah itu maha perkasa, maha gagah, maha kuasa. Yang sugih bisa miskin. Ini takutan benar, nang gagah bisa lamah. Apabila orang memandang sifat jalal, nang timbul takut di hati. Takutan benar. Kalau sifat jalal ini berubah, nang akan membinasakan dirinya. Orang nang mengaji sifat jalal lawan jalal ini, ya nang ada salah paham. Nang diambilnya sifat jalal, jamal, nang jalalnya kada diganangnya. Ujar inya Tuhan tu sifat pengampun. Jadi kada apa-apa buat dosa, Tuhan tu nya pengampun juga. Allah baik berbuat dosa. Tuhan tu maha penyayang. Tuhan tu luar biasa sayangnya lawan hambanya. Ada mungkin Tuhan tu menyiksa lawan hambanya. Ini tak pegang di situ. Tuhan maha penyayang, Tuhan maha lembut, Tuhan maha pengampun. Kada ingat bahwa Allah itu mempunyai sifat yang satu, yaitu Jalal, Al-Muntaqimu, menyiksa. Allah itu bersifat menyiksa dan bisa sarik, bisa murka. Nah di situnya kada memandang, lalu jadi ilmu sabu kue, kada bisa sembahyangan lagi, dosa digawinya, ampun orang diambilinya, kenapa? Ini terpandang sifat jamalnya Allah. Allah tuh nya pengampun juga. Ada yang ini dan kada nang dengar lagi ulun seorang nang mendengar orang itu menyambet. Karena ulun merasa orang ini salah, ulun sahutia ujar ulun Tuhan itu bisa bersifat jamal pengampun, cuma Allah besi sifat jalal. Apabila kita berbuat dosa, Tuhan murka. Jalalnya Allah bisa menyiksa, dan Allah apabila menyiksa, Allah kada mahirani lagi cakap bahasa kitanya. Kayak apa aja sakitnya kita, Tuhan kada peduli. Nah itu kalau Allah sudah murka dan menyiksa. Orang yang tertipu daya
dan dirinya kada ingat memandang sifat jalal dan jamalnya Allah. Wa ma misluka wa mislu aqlika, dan tiada perumpamaan engkau dan perumpamaan akal engkau itu illa kamislin namlah, melainkan seperti semut. Nah, jadi kelakuan orang yang seperti itu, ujar Imam Ghazali, sama kelakuan dengan samut. Takhruju min hijriha, samut itu dia keluar dari lubangnya, dari sarangnya. Alladzi hafarathu fi qasrin masyid, yang digalinya lubang itu di dalam istana yang didirikan. Min qusuril maliki, daripada istana-istana raja. Rafi'il bunyan, yang tinggi bangunannya. Hasinil arkan, yang kokoh tihang-tihangnya. Mazinin bil hawari wal ghilman, yang dihiasi dengan gadis-gadis dan pelayan-pelayan. Wa anwa'in zakhairi, dan bermacam-macam simpanan. Wan nafaisi, dan benda-benda berharga. Samut itu kan ketujuh bagana di luangnya. Lalu ia menabuk luang apa aja nak kau ditabuknya, bisa tihang ditabuknya, bisa tihang rumah, bisa dihiga-higa rumah. Berbuat inya ke dalam ruang tadi. Nah, keluar inya dari ruang, padahal rumahnya itu berada di dalam istana raja. Nah, istana raja itu kipok lawan samut juga berluang-luang. Nah, ketika inya keluar samut tadi, maka inya berjalan-jalan di istana raja tadi. Di istana yang luar biasa, bangunannya yang tinggi, yang kokoh tihang-tihangnya. Fa innaha idza kharajat min hijriha, maka bahwasanya samut itu apabila keluar dari lubangnya, walam yatsahibataha, dan bertemu dengan kawan-kawannya, lam tatahaddas, pastilah samut itu kada bepandirinya. Law qadarat 'alal nutqi, jikalau dia mampu berbicara, illa an baitiha wa ghadaiha, selain tentang rumahnya, makanannya. Wa kaifiyati idkhaliha, dan cara menyimpannya makanan. Samut tu apabila bertemuan lawan kawan, ini yang dipikirakannya, dipandang, dibicarakannya masalah makanannya, rumahnya, dapat makanannya kayak baiknya di mana menyimpannya. Nah, itu yang diingatnya oleh samut. Makanya samut rajin menyambut tamuan lawan kawannya beciumannya. Bahasa kitanya, di mana tadi dapat makanan, yang mana aku mau ambil juga, di mana menyimpan, di lubang pertama misalnya. Lubang pertama, lubang kedua misalnya. Nah, kayak itu aja. Yang dibicarakannya masalah makanan dan menyimpan makanan. Sementara inya keluar daripada istana raja tadi, inya kada memikirkan tentang keindahan istana, tentang kehebatan bangunan istana. Inya kada itu pikirannya, tentang orang yang menciptakan istana tadi. Yang dipikirkannya punya aja si samut tadi. Fa amma halul qasri wal maliki alladzi fil qasri, maka adapun keadaan istana dan raja yang berada di dalam istana, fi fahiyan bi muhsilin anhu wa anit tafakkuri fi, maka samut itu lalai daripadanya dan daripada berpikir padanya. Nyata memikirkan itu, padahal sebenarnya yang penting memikirkan itu. Balla qudrata lana ala mujawizati bin nadri, bahkan tidak ada kemampuan bagi samut atas melewati dengan memandang an-nafsiha, daripada dirinya, tentang dirinya. Itu hajanya untuk memandang ke arah lain, inya ada samut, ada kuasa. Yang dipandangnya urusan dirinya. Wa wadaiha wa baitiha ila ghairihi, dan makanannya dan rumahnya, dan kepada selainnya menyimpan makanan tadi.
Jadi di dalam istana raja, padahal Samud itu bertempat tinggal. Nah, Samud itu kan bertempat tinggal di rumah siapa aja. Cuma kisahnya di sini contoh di kerajaan yang indah, karena bersangkutan masalahnya ke arah rumah Allah, yaitu dunia. Dunia ini adalah rumah Allah yang sangat indah. Kenapa jadi kita kada ingat tentang keindahan Allah, orang yang menciptakan? Nan kita kenang yaitu masalah diri kita. Nah itu maksudnya nih. Jadi Samud itu apabila keluar dari rumahnya, jadi rumahnya yaitu dari kerajaan tadi, dari lubang keluar, lalu setelah keluar berada di dalam istana. Kayak misalnya lah di dalam masjid itu ini ada lubang-lubang tuh, nak keluarnya. Maka ketika Samud itu keluar dari lubang yang dilihatnya istana yang bagus, masjid yang bagus, itu jadi aturannya itu yang dilihatnya. Ada ini katanya mencari makanannya. Jadi Samud itunya tiada memandang bagusnya istana, siapa ampunnya, siapa yang membikinnya. Pada pikirannya itu, pikirannya adalah masalah makanannya. Maka manusia yang hanya memikirkan bagus dan hebatnya dunia ini tidak memandang orang yang menciptakannya, ini akalnya seperti Samud. Jadi Imam Ghazali itu perumpamaannya. Wa kama ghafalatin namlatu 'anil qasri, dan sebagaimana semut lalai dari istana, wa an ardihi, daripada tanahnya, wa saqfihi, dan anak atapnya, wa hiqanihi, dan dinding-dindingnya, wa sairi bunyanihi, dan semua bangunannya yang lainnya, wa ghafalat aidan an sukanihi, dan dia lupa juga daripada penghuni-penghuninya. Fa anta aidan ghafilun an baitillah, dan engkau pun lupa, ujar Imam Ghazali, daripada rumahnya Allah. Jadi engkau lalai daripada rumah Allah. Ya dunia kita nih, dunia ini rumah Allah yang sangat besar. Sementara istana raja-raja yang indah itu hanyalah rumah yang sangat kecil yang berada di rumahnya Allah. Wa an malaikatihi, dan lupa daripada malaikatnya Allah. Kita kada ingat Allah berisi malaikat kanan kiri yang selalu aktif di dalam apa ngarannya, menerupung lawan kita, mengamira lawan kita. Kada ingat kita itu bahwa kita berada di rumah Allah. Dan di rumah Allah ini kita disuruh memandang orang yang mempunyai rumah. Dan orang yang mempunyai rumah itu mempunyai malaikat-malaikat yang diperintahkan untuk memeriksa lawan kita, meneliti lawan kita. Nah kita lupa itu, ujar Imam Ghazali. Kenapa jadi lupa? Nah jawabannya kita tadi, tertipu daya. Nah tertipu daya itu adalah jawabannya. Nah, jadi sangat beruntung, ujar Imam Ghazali, orang yang mati padahal hatinya itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah untung benar orang yang mati karena cinta kepada Allah. Tidak ada keberuntungan yang paling tinggi di sisi Allah kecuali orang yang mati ingat kepada Allah. Orang yang ingat itu adalah orang yang cinta kepada Allah. Jadi kata kawan kita mati ingat lawan Allah, terkecuali kita cinta dengan Allah. Apabila orang itu cinta dengan Allah, tentunya selalu mengingat akan orang yang dicinta. Maka ketika mati itu dia akan ingat kepada orang yang dicintainya. Lamun kita orang awam ni ya untung-untung sampai waktu ingat lawan Tuhan,
sampai waktu ingat lawan Tuhan. Ngarannya aja kita orang awam, tapi orang awam ini terbagi pula. Ada yang awamnya itu kelas tinggi, ada. Jadi awam ini bukan cuma rata sama berataan, kada. Ada yang kelas tinggi awamnya, ada kelas menengah awamnya, ada kelas bawah. Jadi kelas bawah, kelas menengah, kelas tinggi. Nah setelah kelas tinggi ini, maka masuklah orang itu kepada ma'rifah kepada Allah. Nah kelas rendah pulang. Setelah kelas rendah, kelas menengah, hanya kelas tinggi pula. Nah itu susunannya. Jadi orang-orang ma'rifah itu ada kelas rendah, ada kelas menengah, ada kelas tinggi. Sebagaimana kita orang awam, ada kelas bawah sama sekali, ada kelas pertengahan, ada kelas yang ujung. Jadi orang awam ini bukannya sama. Ada orang awam itu misalnya dia mengucap 2 kalimat syahadat, tapi orangnya kada bisa nuntut ilmu, orangnya kada bisa ibadahnya bilang banyak tertinggal, misalnya maksiat ketujuh. Nah ini kelas bawah. Nah, orang awam nang kelas bawah sangat ditakut-takan akan benar dia itu mati kada membawa iman. Sangat ditakut-takan benar mati kada membawa iman. Itu kelas bawah. Nah lain kelas nang tertinggi pertengahan, ada lagi kelas nang tertinggi nang ujung. Ini hendak sampai ma'rifah tuh. Keuntungan sampai ma'rifah. Ini kita hidup di dunia ini biarlah terkadang orang itu hendak sampai kepada ma'rifah kubur, maka awam pula, terbulik pula. Nang kayak kisah orang nang berguru mursyid nih. Orang berguru mursyid itu kan diatur oleh perguruan. Ujar perguruan ikam amalkan setahun, khusus setahun itu amalan selain daripada nang wajib dulu laksanakan, hanya nang diperintah guru tadi ikam minta ampun lawan Tuhan. Nah tentang sembahyang istighfar aja, astagfirullah. Itu aja amalan. Karena ujar guru sampai setahun, karena hanya dipindah guru. Ikam amalkan pemurah. Nah, tiap hari bersedekah. Ada banyak. Asa ada tiap hari bersedekah. Ada duit 110.000 sedekah. Kayak itu orang misi guru mursyid. Lalu misalnya tuntung pemurah tadi dialih ulang oleh guru sifat khauf. Lalu amalannya itu aja tuntung sembahyang bukan lagi merasakan takut dengan Tuhan, merasakan Tuhan itu maha agung, maha besar, maha tinggi, kemana ia berjalan, nah ada di hatinya takutan lawan Tuhan. Mungkin beberapa tahun sehendak guru mursyid tadi, kayak itu orang salahnya guru mursyid itu beratnya luar biasa, diatur. Nah ketika di pertengahan jalan misalnya nih hendak sampai sudah ma'rifah kepada Allah, salah adabkah lawan guru mursyid tadi? Salah napa? Ada sabarkah misalnya? Gugur pulang, kasar pulang, tak awam pulang. Nah itu sangat berat. Jadi kadang-kadang orang itu berada di makam awam pertengahan, bisa gugur kepada awam bawah pulang. Asalnya rajin beribadah, timbul kulir, gugur pulang tak awam tak bawah. Jadi itu hanya Allah yang mengetahui tentang masalah itu. Tapi itu pasti ada pembagian-pembagiannya kaitan. Orang awam nang paling bawah surganya ini, pertengahan ini surganya, nang tinggi ini surganya. Wali nang pertengahan pamulaan tingkat pertama ini, tingkat pertengahan ini, tingkat atas ini, para anbiya ini. Nah itu kayak ada aja bagian-bagiannya sudah ditentukan oleh Allah. Ada kita nang kada bisi guru mursyid inilah
banyak bersalawat aja lagi, bersalawat banyak. Bagus kalau orang pada berguru mursyid ini banyak salawat, bagus. Jadi kebanyakan orang-orang berguru mursyid itu ujar juga lah di sabar situ nang gugur, nah sabar. Di guru amalkan sabar, amalkan sabar itu nang berat banget. Di situ nang kebanyakannya gugur, tamulik ke awal pulang. Jadi apabila tablik ke awal tuh disuruh guru taubat pulang dari asal. Cuma bagi kita yang paling penting benar lah, bagi kita yang paling penting benar kewajiban kita laksanakan. Ya sudah, bagi kita orang awam nih sampai waktunya laksanakan, bersyukur lawan Tuhan kawa beribadah. Jadi orang yang beruntung ujar Rasulullah, yaitu orang itu diberi oleh Allah Ta'ala rezeki cukup, makan cukup, beribadah sempat. Itu orang yang paling bahagia sudah ujar Nabi kita. Bahagia benar sudah. Rezeki cukup, beribadah sawat. Itu orang yang bahagia. Jadi mun kawan kaituna makan aja tiap hari cukup aja. Kendaraan kayak orang juga ada aja berisi. Ibadah ada tertinggal, itu luar biasa sudah untung benar. Mun hendak untung lagi ditambah lagi di dalam kitab itu inya berisi usaha di kampung itu juga. Itu luar biasa. Berisi usaha di kampung seorang luar biasa itu. Kadang menjelajah ke kampung orang tuh. Misalnya tolak kemana-mana kah, Palangkaraya kah, ke Sambit kah, kemana-mana kah. Kecuali berisi rumah di sana tuh kalau jadi masalah berarti kan jadi orang sana ngarannya. Masalahnya nang kulik-kulik tanah, kulik kan usaha di lain, bagaimana di sini. Nah itu orang beruntung nantinya. Kalau orang beruntung benar tuh rezekinya cukup, ibadah kada tertinggal, rezekinya di kampung situ juga, usahanya di kampung situ juga. Dan hendak ditambah lagi berisi anak pada terpisah jauh, luar biasa tuh selalu beserta lawan anaknya pula orang-orang yang taat-taat. Itu surga dunia saudara. Nah di situ mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan awal kita assalam, yaitu keselamatan dunia akhirat berkat Al-Imam Ghazali rahimahullah. Belum bisa. Kemudian di antara wali Allah Subhanahu wa taala Abu Bakar bin Muhammad bin Hasan bin Ali. Imam Ali lah. Abu Bakar bin Muhammad bin Hasan, Imam Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan ini banyak benar berisi bini. Sayyidina Husain dua aja berisi bini. Sayyidina Hasan ini ada nama dahakan 200, ada nama dahakan 500. Banyak dalam riwayat itu. Sayyidina Hasan pumas benar orangnya, jadi banyak kami ini. Kamu pumasan. Bini 4, talak sidin seikung kawin pulang. Talak pulang seikung kawin pulang. Kada boleh 5, ingin 4 saja. Kecuali Nabi kita. Nabi kita kan ada yang mengatakan 15 lawan selir. Ada yang mengatakan 11. Mana nang bujur aja keduanya lah. Mungkin 15 itu lawan selir bisa. Lawan selir hitung berataan. Bisa juga yang mengatakan misalnya 9 karena meninggal dunia, lalu waktu hidup dengan Nabi bisi 9, lalu ini meriwayatkan Nabi bisi bini 9.
Nang diketahuinya 9, padahal ada yang meninggal berdua misal. Nah kayak rokok juga, Nabi kita itu rokok misalnya ke atas sedikit misalnya lah. Lalu sahabat melihat, orang yang hanya melihat nih, oh kayak itu rokok Nabi. Jadinya kayak itu wae nuruti. Kayaknya berkisah lawan anak-anak Rasulullah nya rokok kayak ini, tak jaket sedikit. Padahal nang bujurnya ada jaket benar. Misalnya nih, lalu Nabi kita misalnya tarkok benar misalnya, nah maka berarti sidin ka sakit. Lalu riwayat di situ berbeda, ya nampak perselisihan hukum tuh, kayak itu aja masalahnya. Waktu sidin kegeringan misalnya lalu kok sidin kita tuh ke bawah benar. Sahabat melihat, oh ini jadi hadis nih kelakuan Nabi. Lalu ini meriwayatkan Nabi rokok kayak ini. Nah itu lalu jadi perselisihan. Nabi kita sidin menjabai tangan bini, kada beta, sahabat melihat. Lalu jadi hukum kada beta. Lalu ada imamnya, tak getuk bini kada beta. Takantut kada beta. Nabi kita suruh takantut sidin. Lalu sidin sembahyang. Jadinya Nabi ini takantut berarti kada betal bakantut. Nah lalu ada ulah mazhab nang bahwasanya takantut itu kada betal. Lalu ada pula Nabi sidin takantut lalu wudu sidin betal. Jadi saja sahabat nih ngaran Nabi ini kan balalah tulak kemana-mana. Lalu banyak melihat karena apa nang diperbuat Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi semuanya jadi hadis. Lalu berbeda-beda hukum. Jadilah mazhab kita 4 nang diakui seluruh dunia. Nah jadi mazhab kita ini 4. Ada yang mengatakan 5 dengan mazhab Abu Hanifah atau Imam Sufyan Uyainah, Imam Abu Hanifah. Tapi nang diakui seluruh dunia 4 mazhab. Padahal banyak nang alim-alim luar biasa nang mereka itu cakanya hendak mulah mazhab kada kawan. Cakanya hendak juga mulah mazhab misalnya 7 atau ada lagi yang hendak kawan aja banyak aja nang alim-alim. Karena kepian kada hendak bermazhab mulah mazhab ada yang alimnya luar biasa. Ujar sidin ulun menghormati nang ada. Nah ada tuh cukup aja sidin sudah. Nah orang bahari kayak gitu lah, menghormati nang ada. Banyak jadi kitab-kitab tuh orang nang kitab ini karena bagian kadang ulah mazhab juga, padahal ilmu pian melaut luar biasa alimnya. Kata Jasidin cukup aja sudah itu sebagai perpegangan. Abu Bakar bin Muhammad bin Hasan bin Ali annahu kana yusyahidul malaikah. Keramat sidin bahwasanya sidin melihat akan malaikat. Abu Bakar melihat lawan malaikat. Ini keramat luar biasa inilah melihat lawan malaikat ini. Apa rakib atid melihat tiga kanan kiri. Melihat ini nyaman sedikit kawan di papan diri. Rokib atid misalnya kayak petit misalnya catatan kok kawal diri lah dihapuskin nya malaikat misalnya nih ini melihatnya meneh kawannya beban diren karena itu sudah menyalahi adat. Nah, menyalahi adat karamat ini menyalahi adat. Kadang-kadang tulak misalnya ke luar negeri orang nama karamat ini bisa berpandir bahasa Inggris padahal kada belajar. Nah itu karamat ngarannya. Ada sing belajaran bisa bahasa Inggris, bahasa Cina bisa. Pokoknya di mana begana bisa bahasa. Nah itu ngarannya karamat ngarannya menyalahi adat. Cakap bahasa di dalam ilmu ma'rifah itu ngarannya ilmu laduni. Ilmu laduni itu ngarannya adalah ilmu hakikat. Jadi ilmu hakikat itu yaitu ilmu
ketika Allah bertajalli kepada hambanya, lalu didapatlah ilmu hakikat. Lalu ilmu hakikat itu macam-macam, bisa ilmu laduni, cabang-cabangnya nih. Jadi termasuk ilmu hakikat yaitu ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang kada belajar lawan guru. Ya, ilmu hakikat karena langsung daripada pemberian Allah tanpa belajar. Lalu jangan aneh, ada orang yang bisa bahasa Inggris misalnya padahal kada belajar bahasa Inggris. Wa kana yara ba'dal amwat ahyanan, dan beliau melihat sebagian orang-orang yang mati, orang mati itu dipandiri sidin hidup ulang. Ini luar biasa Abu Bakar. Orang yang meninggal dunia dimandi sidin, pandiri sidin mati tadi. Hidup ulang mati tadi. Kawa pandir. Ini karamat sidin lah, bukannya nang hidup, nang kada orang nang mati tadi, nang hebat kada. Sidin nang hebat kawa mandiri orang nang mati pandir. Misalnya ada orang mati pandiri sidin kayak apa tadi dicabut roh misalnya, Allahu Akbar jasidin, cakanya dikumpulakan jasidin kesusahan misalnya nih, cakanya dikumpulakan beratakan kesusahan di dunia ini, ada mengimbangi sakitnya ketika dicabut sakaratul maut. Pada masih sakit dicabut itu. Nah, ini orang-orang yang berisi karamat, kalau memandiri orang yang mati itu, jadi tahu kayak apa ketika meninggal dunia itu. Lalu kita takutan benar kalau Allah mengarang sakitnya itu kayak apa. Nah, cuma Rasulullah memberikan resep lawan kita bermacam-macam amalan supaya mati itu berataan sakit, cuma seakan-akan kada sakit. Nah itu seakan-akan kada sakit. Misalnya contoh, misalnya kita di dalam dunia ini kita misalnya gering kita sakit benar kepala karena gering macam sakit paru, datang orang yang paling kita cintai, lalu terbayang-bayang orang yang dicinta tadi, jadi asa hilang sakit. Nah jadi seakan-akan kada sakit, padahal sakit, cuma seakan-akan kada sakit. Kenapa jadi kada sakit? Nah ini yang dipandang tadi adalah kekasih yang luar biasa tercinta. Lalu seakan-akan kada sakit, sakit tadi. Nah itu orang yang mati sakitnya luar biasa, tetapi karena orang yang merasakan sakit tadi misalnya berisi amalan macam-macam, lalu seakan-akan kada sakit. Tapi ada juga di antara ulama yang mati itu meminta lawan Allah, ya Allah ulun minta lawan pian supaya ulun ketika mati itu yang paling sakit seluruh dunia. Nah, ada juga itu. Wali benar itu ada di antara wali Allah Ta'ala yang meminta lawan Tuhan, pokoknya ulun mati nang paling sakit di antara seluruh manusia. Kenapa yo? Karena orang nang alim makin sakit makin tinggi pangkat di sisi Allah. Itu kan yang dicari. Apabila makin sakit makin tinggi, asa sabar banglah. Kada sabar kada jadi tinggi pangkatnya. Sabar. Kayak Nabi Zakaria dia nongol ini kapal sini itu digergaji oleh orang kafir, masuk sidin ke dalam pohon, dipadahkan orang kafir, dipadahkan syaitan tuh Nabi Zakaria dalam pohon masuk. Apa dia ambil pohonnya digergaji pohon sampai ke kepala kuciak. Nabi Zakaria nangaran manusia masih ada sifat manusia. Jadi hujat Tuhan, seandainya ikam sekali lagi Nabi Zakaria ibu kuciak, kucukut kenabian, pangkat kenabian engkau. Parah benar sudah diambil Tuhan pangkat kenabian. Cuma sidin merasakan sabar kepala belah dua digergaji oleh orang kafir. Seandainya sidin berdoa lawan Tuhan, selamat aja. Ya Allah selamatkan ulun. Kada kau menggergaji. Cuma hanya karena beradab lawan Tuhan, sudah tahu takdirnya memang kayak itu sudah,
Kedua ini berdoa. Caranya berdoa dikabulkan Tuhan. Ada beadab. Kenapa Allah sudah menentukan Sidin matinya dalam keadaan seperti itu? Nah, ini karamat Abu Bakar bin Muhammad bin Hasan bin Ali. Ingin situ mudah-mudahan berkat karamat Abu Bakar bin Muhammad bin Hasan bin Ali kita berataan diselamatkan ketika menghadapi kematian. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna rahmatan qawi, Allahumma arzuqna rahmatan qawi, Allahumma arzuqna rahmatan qawi, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hukman mursalin, Allahumma